Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baiklah, kali ini kita akan membahas materi mengenai teori sampling dan statistika deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam metode sampling terbagi menjadi 3, yaitu percobaan dan dapat melalui survei, juga dapat melalui observasi atau pengamatan. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Apa itu populasi dan sampel? Populasi merupakan keseluruhan elemen atau himpunan semua objek yang menjadi unsur yang akan diteliti oleh peneliti. Jika populasi diambil sebagian, maka dinamakan sampel, sehingga sampel merupakan himpunan bagian dari populasi. Dengan kata lain, tidak akan ada sampel jika tidak ada populasi. Selanjutnya, apa alasan pengambilan sampel? Adapun alasan pengambilan sampel yang pertama yaitu sumber daya yang terbatas. Kedua, waktu yang tersedia terbatas. Ketiga, pengamatan kadang bersifat merusak. Yang terakhir, mustahil peneliti mengambil seluruh anggota populasi. Seperti itu. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel. Secara umum, ada 2 jenis teknik pengambilan sampel, yaitu sampel acak atau probability sampling dan sampel tidak acak atau non-probability sampling. Yang dimaksud probability sampling yaitu setiap unsur yang ada dalam populasi diberi kesempatan atau peluang yang sama untuk bisa diambil sebagai sampel. Artinya, jika elemen populasinya ada 100 dan yang akan dijadikan sampel adalah 25, maka setiap elemen tersebut mempunyai kemungkinan 25/100 untuk bisa dipilih menjadi sampling. Lalu, non-probability sampling, yaitu merupakan setiap unsur yang ada dalam populasi tidak diberi kesempatan atau peluang yang sama untuk bisa sebagai sampel. Artinya, sebagai contoh nih, 5 elemen populasi dipilih sebagai sampel karena letaknya dekat dengan rumah peneliti. Sedangkan yang lainnya karena jauh, jadi tidak dipilih. Artinya, di sini setiap unsur dalam populasi tidak diberikan kesempatan yang sama seperti sampel. Selanjutnya, statistik. Secara umum, statistik adalah suatu metode ilmiah dalam mengumpulkan, mengklarifikasikan, meringkas, menyajikan, menginterpretasikan, dan menganalisis data guna mendukung pengambilan kesimpulan yang valid. Statistik digunakan untuk menyebutkan data itu sendiri atau fakta berupa angka yang dihasilkan dari suatu data. Namun, statistika sendiri adalah ilmu yang mempelajari proses statistik. Itulah perbedaan statistik dan statistika. Selanjutnya, dari ilustrasi ini, saya mempunyai satu populasi laki-laki dan perempuan pada suatu area tertentu. Nah, populasi sendiri adalah kumpulan dari seluruh pengukuran objek atau individu yang sedang dikaji. Nah, dari populasi ini, saya akan ambil sebagian dari populasi di mana dalam proses pengambilan ini saya ambil secara acak atau random. Sehingga bagian dari populasi ini disebut sebagai sampel. Populasi dapat berisi data yang besar sekali jumlahnya, yang mengakibatkan tidak mungkin atau sulit dilakukan pengkajian terhadap seluruh data tersebut. Sehingga pengkajian dilakukan pada sampelnya saja. Maka dari itu, itulah peran sampel dari suatu populasi. Statistik dibedakan menjadi 2, yaitu statistika deskriptif dan statistik inferensia. Statistik deskriptif dapat diartikan sebagai tahapan statistik yang meliputi kegiatan mengumpulkan, meringkas, mengklarifikasikan, menginterpretasikan, dan menyajikan dari suatu kelompok yang terbatas. Dalam hal ini, sebuah contoh dari statistika deskriptif yaitu min,
median, dan modus. Sedangkan statistika inferensia yaitu proses pengambilan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan data sampel yang lebih sedikit menjadi kesimpulan yang lebih umum untuk sebuah populasi. Seperti itu. Selanjutnya ada mean. Untuk mean, kelebihannya yaitu dapat menggambarkan populasi, sedangkan kekurangannya peka terhadap data ekstrim atau outliers. Sehingga ketika sembarang data kita ada data yang sangat besar atau kecil dari rata-rata pada umumnya, maka nilai mean akan bergerak ke arah ekstrim tersebut, sehingga kurang tepat nantinya dalam menggambarkan populasi ketika terdapat data ekstrim. Namun, ketika tidak ada data ekstrim, maka mean ini sangat tepat dalam menggambarkan populasinya. Selanjutnya, median. Kelebihannya tidak peka terhadap data ekstrim. Artinya, ketika terdapat data yang sangat besar atau kecil, maka median akan tetap cenderung kepada banyaknya data mengumpul. Sedangkan kekurangannya yaitu kurang akurat dalam menggambarkan populasi. Artinya, karena median ketika ada data yang sangat besar atau kecil, dia cenderung kurang bisa menangkap informasi dari keragaman sendiri. Selanjutnya, modus. Kelebihannya yaitu tidak peka terhadap data ekstrim, lalu kekurangannya kurang dapat menggambarkan populasi. Jenis-jenis data dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka, dan data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka. Data kualitatif yaitu terbagi menjadi dua, yaitu data nominal dan data ordinal. Untuk data nominal yaitu tidak terdapat tingkatan pada pengkategorian tersebut. Misalnya adalah laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, laki-laki tidak lebih tinggi dari perempuan. Artinya, pengkategorian laki-laki dan perempuan dianggap sama. Untuk data ordinal, contohnya, tingkatan pendidikan, misalnya SD, SMP, SMA. Dalam hal ini, SMA jauh lebih tinggi derajatnya daripada yang SD maupun SMP. Untuk data kuantitatif dibedakan menjadi dua jenis juga. Yang pertama ada data kontinu atau pengukuran, dan yang kedua ada data diskrit atau pencacahan. Data kontinu dibedakan menjadi dua, yaitu interval dan rasio. Bedanya terletak pada adanya nilai nol mutlak pada nilai rasio. Artinya adalah ketika nol pada data tersebut, artinya memang benar-benar tidak ada nilainya. Nah, misalnya untuk data rasio tersebut dimisalin untuk ukuran tinggi badan seseorang. Ukuran tinggi badannya 0, maka diartikan bahwa tinggi badan tersebut tidak ada. Sedangkan untuk data interval, ketika tidak memiliki nilai 0 mutlak, artinya belum tentu tidak ada sama sekali, misalkan dari suhu udara. Ketika suhu udaranya 0, artinya bukan berarti tidak ada suhu, masih tetap ada suhu walaupun nilainya 0, seperti itu. Dalam hal visualisasi, dalam statistika deskriptif, digunakan suatu grafik untuk mempermudah seseorang dalam menarik informasi dalam suatu data. Grafik dapat dibedakan menjadi 3, yaitu grafik batang, grafik garis, dan grafik lingkaran. Grafik batang yaitu lukisan naik turunnya data berupa batang atau balok yang dipakai untuk menekankan adanya perbedaan tingkatan atau nilai berupa aspek. Lalu, grafik garis yaitu lukisan naik turunnya data berupa garis yang dihubungkan dari titik-titik data secara berurutan. Nah, biasanya dalam penggunaan grafik garis ini digunakan untuk menggambarkan suatu perkembangan atau perubahan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, grafik lingkaran yaitu biasanya dipakai untuk menggambarkan naik turunnya data berupa lingkaran, untuk melihat persentase dari nilai total atau seluruhnya. Adapun manfaat dari grafik ini yaitu yang pertama menunjukkan fakta dengan jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, menjadikan proses komunikasi lebih cepat dan juga menarik. Berikutnya, menyusun tabel distribusi frekuensi. Hal ini digunakan untuk data yang jumlahnya besar. Nah, langkah yang pertama, kita urutkan data. Lalu, yang kedua, tentukan rank
dari data maksimum dikurangi data minimum. Yang ketiga, tentukan banyak kelas yang diinginkan dengan menggunakan rumus berikut ini. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N di sana merupakan banyaknya data. Yang keempat, tentukan panjang atau lebar kelas interval. Yang kelima, tentukan nilai ujung bawah kelas interval pertama. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih lanjutnya, kita langsung ke contoh soal berikut ini. Nah, di sini saya memiliki sebuah contoh. Contoh kasus di sini yaitu pada Fakultas Ekonomi Universitas Garut melakukan evaluasi mengenai hasil belajar mahasiswa program studi manajemen pada semester ganjil tahun akademik 2016 sampai dengan 2017. Penelitian ini dilakukan pada mata kuliah praktikum statistika bisnis dengan indikator penilaian nilai akhir setelah ujian praktikum. Hasil penelitian ini akan menunjukkan karakteristik nilai akhir yang diperoleh mahasiswa sebagai bahan evaluasi perbaikan pelaksanaan praktikum. Berikut disajikan nilai akhir dari 50 mahasiswa yang telah mengikuti ujian praktikum statistika bisnis. Di sini sudah tertera ada 50 data mahasiswa yang telah mengikuti ujian praktikum statistika bisnis. Bisa dilihat ya. Ini datanya. Nah, di sini berdasarkan data di atas, kita akan mencari berapakah jumlah sampel dengan menggunakan rumus formula Slopin dengan alfa atau tingkat kesalahannya 0,05 atau juga bisa disebut E atau error ya. Lalu yang kedua, kita akan melakukan penarikan sampel dengan menggunakan tabel bilangan acak. Kalian bisa lihat tabel bilangan acak di bagian lampirannya di modul masing-masing. Yang ketiga, kita akan menyajikan data sampel ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon, dan kurva ogib. Yang keempat, hitung ukuran-ukuran deskriptif, meliputi mean, median, modus, ada simpangan baku, dan varians. Selanjutnya, yang terakhir, kita akan menganalisis hasil-hasil yang telah diperoleh. Langsung saja, kita masuk ke lembar penyelesaian kasusnya. Nah, di sini langkah yang pertama, kita akan mencari berapakah jumlah sampel dengan menggunakan formula Slopin. Rumusnya yaitu N sama dengan N besar per 1 ditambah N besar dikali E kuadrat. N besar di sana yaitu banyaknya data atau jumlah populasi. Dan E di sana yaitu nilai persentase kesalahan. Kalian bisa langsung dicoba. Sebelumnya kalian sediakan dulu kertas, pensil, penghapus, mistar untuk mengerjakan ini. Kalian bisa coba hitung menggunakan kalkulatornya masing-masing. Yaitu dengan cara, saya contohkan ya, sama dengan N-nya itu jumlah populasi atau banyak data, 50, lalu dibagi, buka kurung, 1, ditambah
buka kurung, tambah N ya, N itu 50. 50 dikali nilai persentasenya 0,05 dikali 0,05 dikuadratkan. Tutup. Seperti itu. Dan hasilnya yaitu 44,4444. Di sini kita bisa membulatkan menjadi 44 saja karena 44,4 di belakang komanya dia kurang dari 5. Jadi dibulatkan saja menjadi 44. Seperti itu. Paham ya? Sampai di sini. Selanjutnya, kita masuk ke pengambilan sampel. Di sini, untuk pengambilan sampel, untuk mencari atau mengisi nilai random, kita bisa menggunakan tabel bilangan acak. Nah, untuk melihat tabel bilangan acak, kalian bisa buka modulnya masing-masing, dilihat pada halaman terakhir. Di sana ada lampiran 1, yaitu tabel bilangan acak. Nah, setelah dibuka, di sini kita akan mencari sampel ya. Mencari sampel. Berapa banyak tadi sampelnya yang kita ambil, yaitu 44. Nah, kita untuk mengisi kolom random di sini, kita baca tabel bilangan acak dengan membaca mengurut ke bawah. Setelah dibuka, bisa dilihat lampiran tabel bilangan acak di sana ada 3656. Nah, kita cukup ambil 2 angka di belakangnya. Jadi, yang 3656 itu tidak termasuk ya. Selanjutnya ada 9032, berarti masuk. 9032, kita masukkan di sini 32. Kenapa kita masukkan 32? Karena data yang kita miliki yaitu 50 data banyaknya. Jadi, apabila ada yang nilai angkanya lebih dari 50, kita nggak dimasukin ya. Tapi yang kita masukin yaitu nilai angkanya yang kurang dari 50. Seperti itu. Selanjutnya, untuk mencari objek. Dari nomor 32, di sana siapa? Coba lihat. Kita lihat ke data awal. Kita lihat 32, yaitu ada Wina dengan nilai akhir 80. Kalau gitu, kita di sini dicatat Wina, nilai akhirnya 80. Seperti itu. Lanjut. Kedua. Tadi kita sampai ke 9032 ya. Lanjut lagi baca tabel bilangan acaknya. Di sana ada 5192. Berarti nggak masuk ya, karena lebih dari 50. Selanjutnya ada 6554. Nggak masuk juga ya, karena lebih dari 50. Selanjutnya ada 6676. Nggak masuk juga. Selanjutnya ada 6323. Masuk ya, karena 6323 diambil belakangnya kan 2 angka di belakang, berarti 23 yang diambilnya. Berarti kita masukkan 23. Siapakah objeknya di nomor 23? Yaitu ada Nopianti.
dengan nilai akhir yang dimilikinya yaitu 83. Nopianti 83. Betul ya? Selanjutnya, kita tadi membaca tabel bilangan acaknya baru sampai ke 6323. Lanjut, ada 3504. Masuk ya, karena 04 di belakangnya itu kurang dari 50. Berarti kita tulis 4. Selanjutnya, seperti biasa, kita melakukan pengulangan seperti yang di atas. Dilihat nomor 4 itu, objeknya siapa dan nilai akhirnya berapa. Nomor 4, Aldi. Nilai akhirnya yang dimiliki yaitu 69. Aldi 69. Aldi 69. Betul ya? Saya kasih 3 contoh saja. Selanjutnya kalian tinggal lakukan pengulangan seperti yang telah saya contohkan barusan. Hingga sampai 44 sampel. Kenapa 44? Karena kita hanya mencari 44 sampel saja dari sebanyak 50 data. Selanjutnya, cari distribusi frekuensi. Nah, pada distribusi frekuensi, di sana ada rank, banyak kelas atau BK, ada panjang kelas atau interval. Di sana, rank di sana yaitu rata-rata. Bagaimana cara mencari rata-rata? Cara mencari rata-rata di sini, kita tinggal melakukan pengurangan, yaitu pengurangan dari nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, atau X-max dikurangi X-min. Seperti itu. X-max di sini yaitu, kita lihat, nilai akhir yang paling besar pada banyak data di atas yaitu berapa? Coba dilihat. 84, di sini yang paling besarnya yaitu nilai terbesarnya 85. 85 ya. 85 dikurangi nilai terkecil. Nilai terkecil di sini ada 22, 81, 84, 70. Ada 21. Berarti nilai terbesar dikurangi nilai terkecil di sini, yaitu nilai terbesarnya barusan ada 85 dikurangi 21. Seperti itu. Enter. Jadi, kita memiliki nilai rata-ratanya 64. Paham ya? Lanjut. Kita mencari banyak kelas. Banyak kelas. Bagaimana rumusnya banyak kelas? Rumus banyak kelas yaitu 1 ditambah 3,32 log N. Kalian bisa menggunakan kalkulatornya ya. 1 ditambah 3,32 log N di sana yaitu kita isi yang 44. Karena banyak data yang diambilnya yaitu kita sebanyak 44 data atau 44 sampel yang kita gunakan. Jadi hasilnya yaitu 6. Selanjutnya ada panjang kelas atau interval. Bagaimana nih untuk mencari panjang kelas atau interval? Itu cukup mudah. Kita tinggal membagi rank dengan banyak kelas. Jadi caranya tuh
tinggal rank dibagi banyak kelas. Kayak gitu. Enter. Hasilnya yaitu 10,66667. Kita bulatkan ke atas karena 6 itu melebihi nilai 5 ya. Jadi ditarik ke atas. Kayak gitu. Nah, berarti banyak kelasnya 6, panjang kelas yang kita miliki 11. Paham ya sampai di sini? Selanjutnya langsung ke tabel distribusi frekuensi. Untuk mengisi tabel distribusi frekuensi, untuk mencari nilai intervalnya seperti apa? Nah, di sini ada 21. Dari mana 21? Ini 21 dari nilai terkecil dari banyaknya data yang kita miliki. Tadi kan nilai yang terkecilnya 21 ya. Nilai terbesarnya 85. Nah, ini 21 sampai dengan 76 ini yang disebut batas bawah. Dan 31 sampai 86 ini disebut batas atas. Nah, kita tinggal masukkan ke kelas pertama yaitu nilai terkecilnya kan 21. Tinggal ditulis 21 di batas bawah. Setelah ditulis 21, kita akan mencari batas atasnya di kelas pertama. Batas atasnya kita dari mana nih? Bagaimana mencarinya? Batas atas. Mencari batas atas, kita tinggal menambahkan ini nih. Batas bawah ditambah panjang kelas yang ini 11 dikurangi 1. 1 itu udah dari sananya ya. 1 itu rumus. Paham? Jadi, untuk mencari batas atas atau mencari yang angka 31 ini, kalian tinggal hitung batas bawah 21 ditambah panjang kelas yaitu 11 dikurangi 1 yaitu sudah ketentuan atau rumus. Jadi 21 ditambah 11 berapa? 32 dikurangi 1 jadi 31. Seperti itu ya. Selanjutnya kita ke batas bawah kelas kedua. Kita langsung aja dari kan tadi batas atasnya 31. Untuk melakukan batas bawah kelas kedua tinggal ditambah 1. 31 ditambah 1 jadi 32. Selanjutnya seperti biasa untuk mencari batas atas kelas kedua seperti mencari batas atas kelas pertama, yaitu dengan menambahkan batas bawah, yaitu 32, ditambah panjang kelas, yaitu 11, dikurangi 1. Berarti 32 ditambah 11, yaitu 43, dikurangi 1. Jadi 42. Seperti itu. Selanjutnya, satu lagi saya contohkan. Untuk mencari batas bawah kelas selanjutnya, yaitu dari batas atas ditambah 1, jadi 43. Selanjutnya, untuk mencari batas atas, yaitu dengan menambahkan batas bawah 43 ditambah panjang kelas yaitu 11 dikurangi 1. Hasilnya 53. Betul gak? 43 ditambah 11, 54. Dikurangi 1.
53. Betul ya? Nah, kalian lakukan pengulangan sampai akhir, sampai ada 6 kelas. Kan di sana banyak kelasnya, ada 6. Selanjutnya, kita akan mencari turus. Bagaimana cara mencari turus? Di sini kita lihat dari intervalnya. Dari 21 sampai dengan 31. Dari nilai 21 sampai 31 ada berapa banyak? Ada berapa banyak mahasiswa yang nilainya dari 21 sampai dengan 31? Kita bisa lihat di atas ke data. Ada berapa banyak? Dua puluh satu sampai 31. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah. Jadi kita lihat di data sampel yang kita miliki. Jadi yang nilainya dari 21 sampai dengan 31 yaitu ada 6 mahasiswa. Kalian tinggal tulis kayak pagar-pagar gitu ya. Turus 1, 2, 3, 4, 5, 6, tambah 5, tambah 1 jadi 6. Selanjutnya kalian lakukan pengulangan dari nilai intervalnya 32 sampai dengan 42. Di sana kita lihat di tabel yang sampel itu berapa banyak mahasiswa, yaitu 2. Dan selanjutnya kita lakukan pengulangan sampai dengan jumlah turus ini harus menjadi 44. Kenapa harus jumlahnya 44? Karena di sini kan banyaknya data, banyaknya mahasiswa yang kita jadikan sampel di atas, yaitu 44. Selanjutnya, untuk mencari frekuensi. Untuk mencari frekuensi itu cukup mudah. Kita tinggal salin saja dari turus. Dari turus kita bisa hitung, dari turusnya 6, kita tinggal tulis 6. Dari turusnya 2, kita tinggal pindahkan 2 ke sini. Dari turusnya 1, kita tinggal pindahkan 1. Dan selanjutnya, sampai dengan jumlah frekuensi di sini menghasilkan jumlah 44. Karena data sampel yang kita ambil atau yang kita gunakan sebanyak 44. Kayak gitu ya. Lanjut, kita akan mencari XI. Rumusnya udah tertera ya. Untuk mencari XI yaitu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Berarti mudah ya. Kayak gimana? Saya contohin. Batas bawah berapa? 21 ditambah batas atas 31. Lalu dibagi 2. Jadi hasilnya 26 ya. Kayak gitu. Jadi di sini kan ada tambah ya. Jadi yang harus ditambahin tuh memang batas bawah sama batas atasnya dulu ditambahin, lalu dibagi 2. Oke, lanjut. Yang kedua, saya contohkan lagi.
Yang kedua berarti di kelas kedua ya, yang ini ya. Berarti batas bawahnya 32 ditambah 42 berapa? 74. 74 dibagi 2. Berarti 37. Betul ya? Kalian bisa lakukan pengulangan. Selanjutnya ada fx. Bagaimana cara mencari fx di sini? Cara mencari fx di sini, kalian tinggal mengkalikan dari kolom frekuensi dikali xi. Jadi tinggal mengalikan 6 dikali 26 sama dengan 156. Kayak gini. 6 dikali 6 sama dengan 156. Lalu kita menghitung kelas kedua, yaitu 2 dikali 37, yaitu hasilnya 74. Jadi fx di sini rumusnya frekuensi dikali xi. Ini ada tandanya fx, berarti f dikali x, kayak gitu ya. Kalian bisa lakukan pengulangan seperti yang setelah diberi contoh. Paham ya sampai di sini? Selanjutnya, untuk mencari xi kuadrat. Nah, xi kuadrat dari mana nih? Mencari xi kuadrat. Xi kuadrat, kalian tinggal mengkuadratkan hasil dari xi yang ini. 26 kuadrat sama dengan 676. Lanjut, di kelas kedua ada xi-nya 37 dikuadratkan. Hasilnya yaitu 1369. Kayak gitu. Jadi, xi kuadrat tuh diperoleh dari xi dikuadratkan sama dengan segini. Kayak gitu ya. Kalian bisa lakukan sampai akhir. Selanjutnya, ada f dikali x kuadrat. F di sini yaitu yang mana? Ini ya. F berarti 156 dikali x kuadrat. Yang mana x kuadrat? Berarti ini. Berarti untuk mencari f dikali x kuadrat yaitu kalian tinggal mengkalikan 156 dikali 676 hasilnya 4056. Kayak gini. Mohon maaf. Jadi, untuk mencari fx kuadrat, kalian tinggal hitung dari frekuensi dikali x kuadrat yang ini. Berarti 6 dikali 676 sama dengan 4056. Bisa kalian lihat ya. F di sini yaitu hasil frekuensi kelas pertama yaitu 6 dikali x kuadrat. X kuadrat di kelas pertama yaitu 676. Jadi, cara mencari fx kuadrat yaitu 6 dikali 676. Hasilnya 4056. Seperti itu. Contoh kedua. Frekuensi kelas kedua yaitu memperoleh nilai 2 dikali x kuadratnya yaitu yang diperoleh 1369.
Berarti 2 dikali 1369. Hasilnya 2738. Boleh sambil kalian lakukan ya untuk latihannya. Setelah itu, kalian bisa menjumlahkan dari setiap bagian. Turus, frekuensi, XI, FX, XI kuadrat, FX kuadrat, kalian semuanya dijumlahin masing-masing ya. Kayak gitu. Setelah itu, kita masuk ke tabel distribusi frekuensi relatif ya. Di sini, kita mencari interval dan frekuensi. Nah, untuk interval di sana, bagaimana mencari interval untuk tabel distribusi frekuensi relatif? Di sini kita akan mengisi untuk interval kelas pertama, yaitu dari mana nih? 20,50. Kita bisa lihat di bawah atas tadi, interval bawah atas kita berapa? Interval bawah atas kita berapa? 21. Dikurangi 0,05. Itu sudah dari ketentuannya. Berarti 21 dikurangi 0,05 yaitu 20,5. Seperti itu. Ini dinamakan tepi bawah, bukan batas bawah. Tapi untuk mencari interval di sini dari batas bawah dikurangi 0,05. Jadi 20,5. 20,5 di sini disebut tepi bawah ya. Selanjutnya untuk kelas kedua ada 31,5. Dari mana? Kita lihat di kelas kedua. Batas bawah kelas kedua 32. 32 dikurangi 0,05 yaitu 31,5. Betul ya? Kalian bisa lakukan pengulangan di sini sampai akhir. Jadi, untuk mencari interval di sini, kalian bisa lihat dari interval batas bawah dikurangi 0,05. Jadi, hasilnya bisa disebut tepi bawah di sini tuh. Selanjutnya kita akan mencari nilai frekuensi. Nilai frekuensi di sini yaitu dari mana? Dari nilai frekuensi yang tadi di atas. Nih, nilai frekuensi yang udah kita dapatkan di sini nih. Dari nilai frekuensi ini dibagi sigma frekuensi dikali 100%. Sigma tuh yang mana? Ini ya, jumlah frekuensi dikali 100%. Berarti rumus untuk mencari frekuensi di sini yaitu nilai frekuensi dibagi jumlah frekuensi dikali 100%. Jadi, hasil 14% ini dari mana? Dari nilai frekuensi kelas pertama berapa? 6 ya. 6 dibagi 44 dikali 100%. Hasilnya 14%. Kayak gitu. Lanjut, saya contohin ke kelas kedua.
Kelas kedua memiliki nilai frekuensinya berapa? Yaitu 2. 2 dibagi 44 dikali 100. Hasilnya 5%. Dan seterusnya. Kalian bisa lakukan seperti yang telah saya contohin barusan. Sampai jumlahnya harus 100%. Kayak gitu ya. Aman ya, ini masih mudah. Selanjutnya, kita masuk ke tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, untuk mencari nilai interval tabel distribusi frekuensi kurang dari itu dari mana? Sama seperti tabel distribusi frekuensi relatif ya. Cuman bedanya di sini untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari kita menambahkan satu tepi, yaitu tepi atasnya dimasukin. Tadi kan kalau di tabel distribusi frekuensi relatif cuman segini. Nah, untuk distribusi frekuensi kumulatif kita tambahin 1. Ada 85,50. Dari mana 85,50? Ini dari interval batas atas. Dari sini. Nah, jadi untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, kita tambahin batas atasnya yang paling bawah. Seperti biasa, dikurang 0,05. Berarti 86 dikurangi 0,05, hasilnya 85,5 ya. 85,5. Seperti itu. Nah, untuk mencari frekuensinya, di sini kita mencari nilai interval yang kurang dari 20,5 itu ada berapa? Coba lihat di atas. Ke frekuensi, ke bagian frekuensi. Nah, yang kurang dari 20,5 ada berapa? Ini 21 sampai 31 ya, berarti melebihi 20,5, berarti nggak ada ya. Yang kurang dari 20,5 berarti 0 ya. Tidak ada, betul. 0 di sini. Selanjutnya, nilai interval yang kurang dari 31,5 ada berapa frekuensinya? Yang kurang dari 31. Berarti di sini ya, kurang dari 31,5. Berarti 6. Betul? Kurang dari 31,5. 6 ya. Yang ini. Selanjutnya, kita mencari nilai interval yang kurang dari 42,5. Kurang dari 42,5 berarti di sini 42,5. Kalian tinggal tambahin. Ini 2 ditambah 6 berarti 8 ya banyaknya. Yang kurang dari 42,5 yaitu 8. 2 tambah 6. Dan seterusnya ya, kalian bisa lakukan. Jadi yang kurang dari 53,5 itu ada berapa frekuensi? Sekali lagi, kurang dari 53,5. Kurang dari 53,5 berarti di sini. Berarti kalian bisa hitung dari sini ke sini. 1 tambah 2 tambah 6 berarti 39. Yang kurang dari 53,5 yaitu 9. Betul ya? Dan seterusnya, kayak gitu. Selanjutnya, tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Itu sama seperti tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari ya. Perbedaannya kita dalam mencari frekuensinya saja. Untuk mencari intervalnya,
kita tinggal copy paste aja dari atau disalin ulang dari tabel ini, tabel di atas ya, dari tabel kurang dari. Nah, bedanya untuk mencari frekuensinya saja. Untuk frekuensi kumulatif lebih dari, kita seperti biasa lihat ke tabel bagian frekuensi di atas. Berapa banyak frekuensinya yang lebih dari 20,5? Nilai interval yang lebih dari 20,5 ada berapa banyak? Ini lebih berarti ya, dari 21 sampai 86 ini termasuk ke lebih dari 20,5. Berarti frekuensinya didapat 44. Dari mana 44? Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. 6 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 18 tambah 15, yaitu hasilnya 44. Seperti itu. Selanjutnya, pada interval kelas kedua, berapa frekuensinya yang lebih dari 31,5? Yang lebih dari 31,5 berarti ini nggak termasuk ya. Dari sini. Yang termasuk dari 31,5 ada berapa banyak frekuensinya? Tinggal kalian hitung dari sini berarti. 2 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 18 ditambah 15. Berapa? 38 ya. Coba kita lihat. 38. Tuh ya. Dan seterusnya seperti itu. Sampai hasil akhirnya adalah 0. Ini kebalikannya dari kurang dari ya. Sampai di sana dulu. Paham? Paham ya? Ini masih mudah. Selanjutnya, untuk penyajian data, kita masuk ke interval dan frekuensi yang nantinya akan menghasilkan histogram ya. Akan menghasilkan grafik histogram ini. Nah, untuk frekuensinya dimasukin ke garis horizontal. Teman-teman, siapkan dulu pensil penghapus penggarisnya. Kita bikin manual karena lab statistika bisnis ini manual ya. Jadi kalian bisa gambar grafiknya seperti ini. Nah, nih bisa dilihat ya. Grafiknya seperti ini. Dari mana sih nilai ini? Nilai yang ada di garis horizontal. Yang ada di garis horizontal, dia dari nilai interval. Kita masukkan nilai yang interval di sini. Nilai interval di sini masukin ke garis horizontal. Yaitu dari mana? 20,5 sampai dengan 31,5, 31,5 sampai 42,5, 42,5 sampai 53,5 dan seterusnya. Nilai interval di sini didapat dari tepi bawah dan tepi atas. 20,5 dari tepi bawah dan 31,5 dari tepi atas. Yang tadi telah dijelaskan di atas, yaitu ada tepi bawah dan tepi atas. Seperti itu. Selanjutnya, nah, angka ini dari mana? Ini dari kita masukkan nilai frekuensi yang di sini, kita masukkan ke sini, ke garis vertikal. Kayak gitu. Jadi, nilai interval kita masukkan ke garis horizontal, ke sini. Nilai frekuensi kita masukkan ke garis vertikal. Kayak gitu ya. Ke sini. Misalnya,
di kelas pertama, intervalnya 20,5 sampai dengan 31,5, frekuensi yang diperolehnya 6. Nih, 20,5 sampai dengan 31,5, frekuensinya 6. Betul ya? Selanjutnya yang kedua, 31,5 sampai 42,5, yang ini, frekuensinya 2. Betul ya? Sampai dengan yang terakhir, 75,5 sampai dengan 86,5, frekuensinya 15. Betul ya? Udah deh kayak gitu. Oh iya, jangan lupa kalian tambahkan judulnya di sini di paling atas. Kalian kasih judul nilai akhir, seperti itu. Kalian bisa menggambarnya histogram manual ya, di kertas atau HVS yang sedang kalian kerjakan sekarang buat latihan. Selanjutnya ada poligon. Poligon di sini kita sama, gak jauh beda dengan mencari histogram. Poligon di sini nilai interval yang dimasukkannya yaitu nilai tengah. Nilai ini merupakan nilai tengah dari nilai tabel distribusi frekuensi. Dari mana nih nilai interval ini? Dari distribusi frekuensi. Dari tabel di atas. 26, 37, 48, 59. Nih, dari nilai tabel distribusi frekuensi. Nilai tabel distribusi frekuensi. Nah, ini. Jadi, untuk mencari poligon, nilai intervalnya itu yang diambil dari nilai XI yang ada pada tabel distribusi frekuensi. Jadi, bagaimana? Untuk mencari poligon, nilai interval yang didapatnya bisa kalian lihat di tabel distribusi frekuensi pada kolom XI. Kayak gitu ya. Jadi, untuk mencari poligon, nilai intervalnya dilihat dari tabel distribusi frekuensi pada kolom XI, yang ini. Lalu, nilai frekuensinya sesuaikan, lihat di tabel sebelumnya. Seperti biasa, frekuensinya yang 6, 2, 1, 2, 18, 15. Seperti itu. Jadi, ini tuh didapat dari tabel distribusi frekuensi pada kolom XI ya. Ingat, ini dilihat di kolom XI. Nah, untuk poligon, nilai intervalnya kita masukkan ke garis horizontal. Yang ini ya. Nih, 26, 37, 48, 59, 70, 81. Nilai intervalnya kita masukkan ke garis horizontal atau garis mendatar. Lalu, yang nilai frekuensinya kita masukin ke garis vertikal, yaitu garis yang tegak lurus. Seperti itu. Contoh, dari kelas pertama, intervalnya 26 ya di sini. Lalu frekuensinya 6. 6 ke 26. Betul ya? Selanjutnya, kelas kedua, 37 ke 2. 37 ke 2. Betul. Dan seterusnya. Seperti itu. Jangan lupa dikasih judul juga. Nilai akhir poligon. Lanjut. Untuk kurva Ogive. Kurva Ogive. Kita bisa mencari nilai intervalnya dari mana?
Dan nilai frekuensinya di sini terdapat 2 frekuensi. Kenapa? Terdapat 2 frekuensi. Nilai interval di sini seperti biasa, kita ngambil dari mana? Dari data yang telah ada tadi yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Untuk kurva Ogib, intervalnya didapat dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari atau lebih dari. Nih, yang ini. Jadi, untuk kurva Ogib, intervalnya mereka didapat dari tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari atau kurang dari. Pilih salah satu saja. Ini kan sama aja ya nilai intervalnya. Selanjutnya, frekuensi yang didapatkan di sana di kurva Ogib ada 2. Kenapa ada 2? Dari mana nih? Frekuensi yang pertama ini yaitu dihasilkan dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Dan yang frekuensi sebelahnya didapatkan dari tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Kita lihat ke atas. Bener gak? Kita contohkan dulu yang pertama, kelas pertama, interval pertama ya. Frekuensi kurang darinya yang pertama 0, frekuensi yang lebih dari yang pertama yaitu 44. 0 sama 44. 0 sama 44. Kurang dari kelas pertamanya 0. Betul, ini 0 ya. Di yang lebih darinya 44 di kelas pertama, benar ya. Berarti di dalam kurva Ogib kita mengisi nilai intervalnya didapat dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari atau lebih dari. Dan frekuensi yang diambilnya yaitu dua-duanya. Ini frekuensi yang kurang dari dan ini frekuensi yang lebih dari. Seperti itu. Jadi, kita akan membuat kurva Ogib. Seperti biasa, kita masukkan ke garis vertikal atau garis tegak lurus di sini. Dan nilai interval di sini kita masukkan ke garis horizontal atau garis mendatar di sini. Kita contohkan satu. Di sini untuk yang warna biru yaitu garis untuk frekuensi kumulatif kurang dari ya. Kalau yang oranye ini yaitu garis dari tabel frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, di sini kita membuat kurva Ogib dari 2 frekuensi ya. Hasilnya seperti ini. Kalian bisa bikin manual ya di kertas. Jadi dari interval 20,5 frekuensinya 0, berarti langsung bikin titik di sini. Tek, titik. Selanjutnya dari 20,5 ke 44. Tek di sini. Kayak gitu. Tapi lebih mudah satu-satu aja dulu ya bikinnya. Jadi kalian misalnya ngerjain yang frekuensi kurang dari dulu. Beresin sampai akhirnya beres sampai sini. Set. Lalu kita masuk ke frekuensi yang kedua. Bikin yang kedua. Intervalnya 20,5 frekuensi 44. 20,5 sejajar ke 44. Titik di sini. Lalu 31,5 ke 38. 31,5 ke 38. Lurus tek sini ya. Dan sampai dengan hasil akhirnya seperti ini. Kayak gitu. Mudah ya. Dan seperti biasa jangan lupa menambahkan judul di atas grafiknya. Sampai di sana ada yang ditanyakan dulu? Kalau ada yang kurang jelas atau kurang paham, kalian bisa diulangi dulu videonya ya. Lanjut,
kita masuk ke hitungan ukuran-ukuran deskriptif. Di sana ada rata-rata hitung. Rata-rata hitung yaitu atau sering disebut juga dengan mean. Rata-rata hitung di sini memiliki rumus X bar sama dengan sigma Fx per N. Nah, sigma Fx per N. Dia dari mana? Sigma Fx per N. Fx di sini bisa dilihat nih. Fx di sini yaitu jumlah dari Fx. Jumlah keseluruhan dari Fx yaitu dibagi jumlah frekuensi, jumlah banyaknya data yang kita jadikan sampel. Paham? Jadi, untuk mencari nilai rata-rata hitung, kita gunakan sigma itu kan jumlah ya. Jadi di sini total Fx-nya tadi berapa? Dilihat di tabel distribusi frekuensi ya, yang paling atas. Dibagi N. N-nya yaitu sebanyak 44. Kenapa 44? Karena dia udah menjadi jumlah data yang kita ambil. Dia kan jumlah sampel yang kita gunakan itu 44. Jadi, total Fx dibagi jumlah data sama dengan 65,25. Jadi rata-ratanya yang kita dapatkan 65,25. Selanjutnya ada modus. Modus ini yaitu nilai yang paling sering muncul pada data statistika. Rumusnya L ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali I. L di sini tepi bawah kelas modus. D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Dan I yaitu interval. Seperti itu. Nah, untuk L di sana yaitu tepi bawah kelas modus. Tepi bawah kelas modus yang mana? Nah, coba kita lihat di tabel distribusi frekuensi, yang frekuensinya paling banyak yang mana? Yang kelas kelima ya. Nah, berarti frekuensinya itu 18, itu paling banyak. Itu dia yang frekuensinya yang disebut nilai yang sering muncul. Tadi sudah kita tentukan ya kelas modusnya yang mana. Berarti untuk nilai L yaitu 65 dikurangi 0,5 jadi sebesar 64,5. Selanjutnya, untuk mencari D1. D1 dari mana? D1 itu dari hasil pengurangan. Nih, dari D1, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, kan kelas modus di sana tadi udah kita tentukan yang 65 sampai 75. Berarti yang 18 kita selisihkan dengan kelas sebelumnya. Berarti kelas sebelumnya itu yang atasnya ya, dikurangi 2. 18 dikurangi 2 sama dengan 16. Lanjut D2. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya, berarti dengan yang bawahnya, dengan kelas setelahnya. Itu didapat dari, lihat lagi ke tabel di atas, didapat dari 18 dikurangi 15, yaitu 3. Nah, kenapa 18 diselisihkan dengan 15? Karena 18 itu kan kelas modusnya kita. Lalu kita selisihkan dengan kelas setelahnya dari modus yang kita pilih. Jadi 18 kurangi 5 sama dengan
3 ya. Nah, untuk intervalnya kita lihat dari panjang kelas yang tadi di atas ya. Selanjutnya untuk mencari modus ya. Udah diketahui nilai-nilainya. Tadi untuk nilai L udah didapat, D1 udah didapat, D2 udah diketahui, dan intervalnya udah diketahui. Tinggal kita hitung. Kalian bisa hitung dengan mengikuti rumus yang telah ada. Jadi, 64,50 ditambah buka kurung 16 dibagi 16 ditambah 3 tutup kurung dikali 11 dan hasilnya 73,76. Jadi modus yang didapatnya yaitu 73,76. L-nya sama dengan yang modus. Selanjutnya N, banyaknya data 44. Selanjutnya ada CF. CF itu apa sih? CF itu penjumlahan dari tabel ini nih. Frekuensi. Nah, dari penjumlahan ini 6 tambah 2 tambah 1 tambah 2. Selanjutnya kita ke perhitungan median. Median di sana untuk memperoleh nilai median kita menggunakan rumus L ditambah N dibagi 2 dikurangi CF per F dikali interval atau I. Bisa kalian lihat, L tepi bawah kelas median, N jumlah seluruh frekuensi, CF frekuensi kumulatif sebelum kelas median, frekuensi kelas median, dan I interval kelas. Untuk L-nya tepi bawah kelas median, 64,50. Dari mana? Dari tepi bawah kelas median, bisa lihat di tabel yang atas tadi. Nah, di sini yang ini kan nilainya 65 dikurangi 0,5 jadi 64,5 kayak gitu ya. Kenapa dijumlahnya sampai kelas keempat? Karena ini menjadi batas kelas kita yang tadi. Jadi yang dijumlahinya dari sini batas. Berapa? 6 tambah 2 tambah 1 tambah 2 berarti 11. Yang dinamakan CF, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Lalu intervalnya 11 ya, dia dilihat dari panjang kelasnya. Selanjutnya ada F. F di sana frekuensi kelas median. Yang ini nih. Yang ini, frekuensi kelas median. Kan kelas mediannya ini kita. Di kelas ke-5. Selanjutnya, kita udah dapat nilai dari setiap rumusnya, kita masuk-masukkan. Jadi, L yaitu 64,50 ditambah buka kurung N yaitu 44 dibagi 2 dikurangi 11 lalu dibagi 18 tutup kurung dikali 11 kayak gitu. Jadi hasilnya 71,22. Boleh kalian sambil cek atau hitung ya untuk latihannya nanti.
Selanjutnya yaitu kita masuk ke simpangan baku. Untuk mencari simpangan baku, kita hitung sesuai rumus. S sama dengan akar dari fx kuadrat dikurangi sigma fx kuadrat dibagi n per n kurang 1. Fx-nya yaitu dari sigma frekuensi kuadrat. Kita bisa lihat di tabel frekuensi yang distribusi frekuensi di atas. Yang ini nih. Yang ini ya. Sigma Fx yang 202.675. Lalu N-nya jumlah data yang dijadikan sampel yaitu 44. Satunya itu udah ketentuan. Kayak gitu ya. Selanjutnya varians. Varians itu S kuadrat, berarti hasil dari simpangan baku dikuadratkan. Hasilnya jadi 356,80. Udah deh. Sampai di sini ada yang ditanyain dulu nggak? Paham ya? Aman? Ini cukup mudah ya. Selanjutnya, kita menganalisis dan kesimpulan. Yang pertama, didapat nilai MEAN sebesar 65,25 yang artinya rata-rata nilai akhir dari ke-44 praktikan laboratorium statistika bisnis adalah 65 rata-ratanya ya. Ini didapat dari nilai rata-rata yang telah kita hitung tadi. Dari sini ya. Di sini. Nah, mengapa menjadi 65? Karena 65,25 yaitu komanya yaitu 2 itu kurang dari 5. Jadi dibulatkan menjadi 65. Yang kedua, didapat nilai modus sebesar 73,76. Ini nilai yang sering muncul, yaitu 73,76 didapat dari nilai modus yang telah kita kerjakan juga tadi di atas. Artinya, nilai akhir ke-44 praktikan laboratorium statistika bisnis yang sering muncul adalah 74. Ini dibulatin ke atas. Kenapa? Karena 73,7, 7 di sana lebih dari 5. Yang ketiga, yaitu didapat nilai median sebesar 71,22. Artinya, nilai tengah dari akhir praktikan laboratorium statistika bisnis adalah 71. Dia dibulatkan ke bawah karena angka 2 di belakang koma itu kurang dari 5. Selanjutnya, keempat, didapat nilai simpangan baku sebesar 18,89. Didapat dari simpangan baku yang telah kita hitung tadi. Artinya, fluktuasi nilai akhir praktikan laboratorium statistika bisnis adalah di antara 46,36 sampai dengan 84,14. 46,36 di sini dari mana? Yaitu dari nilai MEAN dikurangi simpangan baku 18,89 sampai dengan 84,14 didapat dari nilai MEAN ditambah nilai simpangan baku, jadi 84,14. Yang terakhir yaitu atau kelima, didapat nilai varian sebesar 356,8, artinya tingkat variasi data nilai akhir praktikan laboratorium statistika bisnis adalah 356,8. Nah, untuk nilai varians di sini tidak bisa dibulatkan. Jadi,
Kalau nilai akhir memiliki koma, dia disertakan aja ya. Seperti itu. Sepertinya sekian untuk latihan pada pertemuan pertama, yaitu sampling dan statistika deskriptif. Jadi, untuk teman-teman semua, apabila ada yang kurang dimengerti atau yang belum cukup jelas untuk latihannya, kalian bisa langsung tanyakan di grup kelasnya masing-masing ya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk latihan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan atau kekeliruan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.